Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak yang saya hormati, Majelis Taklim Nurul Huda. Dari Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo, mari kita ikuti kajian Al-Quran secara tematik, kajian online malam ini dengan tema Energi Makna dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwanuddin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu bersyukur bahwa kita pada malam hari ini masih diberi kesehatan, kenyamanan, kesempatan, ya baik jasmani maupun rohani kita selalu diberi kemanfaatan untuk melaksanakan kehidupan yang semuanya kebutuhan sudah diberikan Allah kepada kita semua. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang Al-Quran, bahwa memang Al-Quran punya energi makna yang sering saya sampaikan, sehingga diumpamakan kalau dalam surat 59 itu gunung itu kalau diletakkan Al-Quran akan meledak, itu maksudnya memang energinya. Jadi menggambarkan bahwa energi Al-Quran itu sangat luar biasa. Nah, Al-Quran yang berbentuk kitab itu adalah firman yang sudah turun di masa lalu dengan sempurna. Itulah yang turun secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun dalam bentuk teks yang bisa dibaca, dan kemudian diwujudkan menjadi mushaf Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang. Mushaf ini disusun pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi ada Al-Quran yang tidak berbentuk teks atau kitab, yaitu berbentuk al-hikmah alias makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tekstual kitab Al-Quran itu. Jadi al-hikmah sudah pernah turun tuntas kepada Rasulullah Muhammad SAW dari dulu, dan masih akan terus turun kepada hamba-hamba yang melakukan kajian-kajian terhadap isi Al-Quran. Ya, jadi al-hikmah itu akan selalu turun kepada hamba yang membaca dan mencoba memahami isi Al-Quran. Namun tidak semua orang yang membaca teks Al-Quran bisa memperoleh hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal itu bisa kita telah dari sejumlah ayat. Di dalam surat Al-Qadr misalnya, Allah mengatakan bahwa Al-Quran sudah turun di malam kemuliaan, malam ketentuan, dengan menggunakan struktur kalimat lampau atau fi'il madhi. Akan tetapi di ayat keempat yang menginformasikan bahwa para malaikat turun untuk mengatur segala urusan, Allah menggunakan struktur kalimat yang bisa berlaku pada masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Dalam ilmu nahwu sorof dinamakan fi'il mudhari'. Nah, dengan menggunakan jenis kalimat ini tersirat bahwa para malaikat sudah dan akan selalu turun, yaitu dulu sudah turun, kemudian
sekarang juga masih turun, yang akan datang pun juga masih turun untuk mengatur berbagai urusan yang penuh hikmah. Sehingga yang turun itu bukan teks Al-Quran lagi, melainkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam teksnya, yaitu terhadap orang-orang yang mengkaji teks-teks kitab Al-Quran. Hal itu diantaranya terlihat dari sejumlah ayat bahwa Al-Quran memang kitab mulia yang penuh hikmah. Ya, tadi saya sebutkan surat Al-Qadr surat ke-97 itu ayat 1-5, ini anzalna, ya. Saya ulang, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam ketentuan, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, malam ketentuan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam ketentuan, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul, ya, tanazzalu, ini fiilnya fiil mudhari'. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ini saya pakai terjemahan Depak. Kalau terjemahan Tadabbur mungkin juga tidak ada Jibrilnya, roh ya roh gitu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Ikhwanidin yang berbahagia, korelasi ayat ini surat Yasin, surat 36 ayat 2 bahwa Al-Quran lil hakim, bahwa Al-Quran itu penuh hikmah. Jadi, para malaikat membawa hikmah Al-Quran yang di lauh mahfud untuk didekatkan kepada hamba-hambanya yang sedang belajar, yang sedang tilawah, yang sedang membaca, yang sedang tadabbur Al-Quran. Khususnya yang sedang menelaah kandungan kitab mulia itu, lebih khusus lagi kepada mereka yang melakukan dengan sungguh-sungguh, mohon petunjuk lewat dialog dengan firman-firman Allah. Itulah orang-orang yang memperoleh keberkahan. Mereka yang bakal memperoleh kemuliaan disebabkan memperoleh kandungan isi Al-Quran atau energi makna dari Al-Quran, cahaya yang menerangi hidupnya, sehingga sampai ajal menjemput ia akan memperoleh nilai kualitas yang lebih baik, ya, dalam kebajikan terus-menerus itu. Maka di ayat yang berbeda Allah juga bercerita tentang turunnya Al-Quran di malam yang penuh berkah. Di antaranya adalah surat ke-44, surat Dukhan ayat 2 dan 4. Bal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mudhirin. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ya, penuh hikmah. Amrom min indina innakuna mursilin, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Ikhwanidin yang berbahagia, maka dari sekian ayat itu mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan lebih utuh, lebih holistik bahwa Al-Quran asli tetap berada di lauh mahfud, dan Allah menurunkan ke dunia ke dunia ini, planet bumi, termasuk kita manusia, dalam bentuk teks dan hikmah. Teksnya menjadi kitab Al-Quran yang sudah selesai dibukukan, sedangkan maknanya, hikmahnya masih terus diturunkan kepada siapa saja yang membaca teks itu, yang belajar teks itu, yang menilawat teks itu, yang mentadabbur teks itu. Sebenarnya di hari-hari biasa pun Allah selalu menurunkan al-hikmah kepada siapa saja yang berusaha memahami ayat-ayatnya. Ikhwanuddin yang berbahagia, maka tugas kita adalah memang selalu belajar dan belajar supaya mendapatkan al-hikmah itu. Jadi kalau kita melakukan perenungan dan pengajian terhadap kandungan Al-Quran, ya insya Allah akan mendapatkan hidayah atau makna daripada energi Al-Quran itu. Maka dalam surah kedua 269 itu yang sering saya sampaikan bahwa al-hikmah itu diturunkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan orang yang dianugerahi al-hikmah benar-benar telah dikaruniai sesuatu yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang akan mengambil pelajaran.
Ikhwaniddin yang berbahagia, maka yang namanya energi Al-Quran, energi maknanya itu memang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Siapakah yang bisa memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran? Apakah orang-orang yang menguasai bahasa Arab karena kitab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ataukah para sastrawan karena ayat-ayat Al-Quran memiliki nilai sastra yang sangat tinggi? Ataukah para ilmuwan karena demikian canggih kandungan ilmu yang ada di dalamnya? Ataukah para sarjana yang secara khusus telah belajar ilmu agama di sekolah-sekolah formal? Allah menjawab pertanyaan itu lewat firman-Nya, hanya orang-orang yang mensucikan diri saja yang bisa menyentuh Al-Quran dan bersinggungan dengan maknanya. Jadi, bukan orang yang pandai berbahasa Arab, bukan orang yang sastrawan, bukan orang yang ilmuwan, bukan orang yang sarjana, tetapi Allah menggambarkan atau memberi petunjuk, yaitu orang-orang yang mensucikan diri saja yang bisa menyentuh Al-Quran. Kalau kita melihat di dalam surat 56 ayat 77 sampai 81. Innahu la Qur'anun hadim. Sungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, pada kitab yang terpelihara atau di Lauh Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, ya, yang disucikan jiwanya. Baik itu rakyat biasa maupun orang desa, orang kota, sarjana maupun bukan, ya, ahli fikir ataupun bukan, dalam arti ya formal dengan pangkat yang tinggi ataupun yang petani biasa, kalau jiwanya bersih, ini akan menyentuhnya daripada Al-Quran itu. Tanzilu mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah, yang berbahagia, kalau kita melihat ayat ini dengan jelas, maka kita akan memperoleh urutan yang sangat bagus. Di antaranya adalah Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia karena berisi firman-firman Allah dan penuh hikmah bagi seluruh makhluknya. Bacaan mulia ini terdapat di Lauh Mahfuz, kitab nyata yang imajiner dan berada di sisi Allah, sang penguasa segala peristiwa. Al-Quran juga berada di dalam kitab yang terpelihara, yang tidak sembarangan orang bisa menyentuhnya, karena kitab itu berada di alam berdimensi tinggi di sisi Allah. Hanya orang-orang yang membersihkan diri yang bisa sampai ke dimensi tinggi itu dan bersentuhan dengan kitab mulia di Lauh Mahfuz. Bukan hanya fisiknya, melainkan totalitas dirinya sebagai manusia, yaitu kualitas nafsul mutmainah atau insan kamil. Jiwanya bersih, dia akan bisa menyentuh hikmah, bisa menerima hikmah dan bisa menyentuh makna daripada Al-Quran itu. Dan Lauh Mahfuz berada di sisi Allah, sedangkan Allah sangat dekat dengan hambanya, lebih dekat daripada urat leher. Surat Qaf ayat 16. Berarti Lauh Mahfuz itu sangat dekat dengan kita, tapi meskipun dekat secara fisik, belum tentu dekat secara jiwa. Jiwa yang bersihlah yang akan bisa merasakan kedekatan dirinya dengan Allah, dan kemudian dekat dengan Lauh Mahfuz yang menyimpan hikmah-hikmah Al-Quran. Maka jika proses pendekatan jiwa itu kita lakukan, maka Allah akan menurunkan Al-Quran dalam bentuk al-hikmah ke dalam jiwa kita. Dialah yang akan memudahkan semua itu. Banyak tidaknya hikmah yang diturunkan kepada seorang tergantung bagaimana sikap hati kita. Hikmah itu akan mengalir deras kepada mereka yang tidak menganggap remeh kitab mulia itu dan memperlakukannya sebagai kitab yang berisi petunjuk dari Allah yang maha tinggi, dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ikhwaniddin yang berbahagia, maka kita sebagai hamba Allah yang selalu minta petunjuk pada Allah dalam kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita supaya diberikan jalan yang lurus, yaitu dengan syarat memang kita harus belajar apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Maka kita akan merasakan betapa erat keterkaitan antara hikmah Al-Quran dengan orang yang selalu belajar, mentadabur, menilawat, dan orang-orang yang
selalu membersihkan pikiran, ucapan, penglihatannya, pendengarannya, dan di seluruh perbuatannya. Semakin lama kita membersihkan jiwa, semakin efektif pula proses pensucian dirinya, dan semakin efektif interaksi yang terjadi dengan hikmah-hikmah Al-Quran yang dibacanya. Sehingga saya yakin bila kita sudah tahu jawaban kepada Al-Quran yang berbentuk al-hikmah diturunkan pada kita di sebuah malam ataupun setiap saat bila kita belajar, bila kita mengaji, itu memang dengan syarat adalah suci atau jiwa kita ini bersih daripada kotoran yang pikiran-pikiran yang tidak baik, kemudian akan menerima ikhlas apa yang sudah Allah berikan petunjuk itu pada kita. Nah, mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menerima petunjuk itu dan bisa mengambil daripada energi makna yang terkandung dalam Al-Quran, dan kita menjadi hamba Allah yang diberkahi, menjadi hamba Allah yang dirahmati, menjadi hamba Allah yang diridhoi di dunia maupun di akhirat. Ikhwanuddin yang berbahagia, mungkin kajian malam ini sekian dulu, singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya diri saya sendiri dan syukur-syukur kepada kawan-kawan semua. Lain kali bisa kita sambung lagi. Nasru minallahi fa fangum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.